malam, saudara yang terkasih, salam rindu, shalom. Firman Tuhan akan saya bacakan dari Mazmur 16. Bahagia orang saleh, diktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagiannya diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai, ya milik pusakaku, yang menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Saudara sekalian, Mazmur ini ditulis oleh Daud. Mazmur ini juga merupakan pengakuan imannya bersama dengan Tuhan. Dia memiliki pengenalan yang baik kepada Tuhan. Dan pengenalan inilah juga yang menjadi perilaku hidupnya. Dalam ayat kedua, dia mengatakan demikian. Engkau Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Saudara sekalian, ini merupakan pengakuan iman yang luar biasa. Tidak ada yang baik selain Engkau. Ini juga merupakan tanda kepuasan. Seolah-olah pemazmur mengatakan, Tuhan, Engkau cukup bagiku. Tidak ada yang lain yang kuingini selain Engkau. Saudara sekalian, Mazmur ini seperti Mazmur 23. Yang dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di dalam terjemahan lain dikatakan, tidak ada yang lain Tuhan, selain Engkau yang kuingini. Saudara sekalian, ini merupakan tanda kepuasan pemazmur, bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Apa yang menjadi kepuasan kita, saudara sekalian? Apakah uang, harta, kekayaan, jabatan, atau apa? Saudara sekalian, tatkala kita menemukan dan mendapatkan semuanya, kita belum tentu bisa puas, saudara sekalian. Seorang teolog pernah mengatakan, di dalam hati manusia ada lubang yang begitu dalam, yang tidak dapat diisi oleh apapun yang membuat kita puas, kecuali oleh Allah sendiri. Saudara sekalian, kenapa pemazmur mengatakan, tidak ada yang baik selain Engkau, ya Tuhan, selain Engkau? Ada beberapa hal dalam Mazmur 16, saudara sekalian. Yang pertama, pemazmur mengatakan karena Engkau adalah pelindungku. Saudara sekalian, Mazmur ini ditulis tatkala pemazmur dalam kondisi yang ketakutan, di dalam kondisi yang tidak mengenakan dalam hidupnya. Dia dikejar-kejar oleh musuh, tetapi dia merasa sekali bahwa Tuhan adalah pelindung hidupnya. Saudara sekalian, pemazmur seorang raja. Kita bisa bayangkan, saudara sekalian, ada seorang raja itu selalu ada pengawal pribadinya. Ada orang-orang yang menjaganya sedemikian rupa. Pemazmur juga memiliki orang-orang kepercayaan yang senantiasa melindungi dirinya. Tetapi bukan mereka menjadi pelindung utama. Menjadi pelindung utama adalah Tuhan itu sendiri. Pemazmur pernah mengatakan dalam Mazmur 144 bahwa Tuhan adalah gunung batuku, perisaiku, kota bentengku. Yang kedua, saudara sekalian, kenapa pemazmur mengatakan tidak ada yang baik
bagiku selain Kau, karena Tuhan adalah pemberi berkat. Dalam ayat yang ketujuh dikatakan, tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai, ya milik pusakaku menyenangkan hatiku. Bagian ini sudah mengingatkan saudara sekalian bahwa pemazmur mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberikan tali pengukur kepada pemazmur, dan tali pengukur itu jatuh di tempat-tempat yang permai. Seolah-olah Tuhan mau mengatakan, ukurlah sendiri, carilah sendiri, Tuhan akan memberkati hidupmu. Dan kalau kita mau melihat berkat Tuhan hari ini, saudara sekalian, kita akan terpesona. Kalau kita mau menghitung satu persatu berkat Tuhan, itu tidak akan habis-habisnya membuat kita kagum akan Tuhan yang luar biasa yang telah memberkati hidup kita. Bukan sekedar berkat materi, tetapi juga berkat rohani. Pemazmur mengatakan, sebab Engkau yang mengajarku pada waktu malam. Dikatakan dalam ayat 7, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ini merupakan satu hal yang luar biasa. Selain berkat dari materi, tapi juga pengajaran Tuhan, sukacita, damai sejahtera Tuhan tanamkan dalam hatinya. Yang ketiga, kenapa pemazmur dia mengatakan, Tuhan Engkaulah begitu baik kepadaku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Karena pemazmur merasakan Tuhan adalah penyelamat hidupnya. Dalam ayat 10 dikatakan, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Saudara sekalian, pemazmur merasakan sekali, saudara sekalian, campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Itu yang disaksikan di dalam firman Tuhan, khususnya dalam tulisan-tulisan pemazmur dalam Mazmur. Saudara sekalian, kita bisa melihat Daud pernah mengalami kegagalan yang luar biasa. Dia telah menjadi seorang pencinah. Dia telah juga membunuh akan Uria. Harusnya Daud dihukum mati, tetapi kemurahan Tuhanlah yang menyelamatkan dirinya. Itulah sebabnya dia mengatakan, tidak ada yang baik bagiku selain Kau, karena dia telah mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Yang keempat, saudara sekalian, karena pemazmur dia telah menerima hidup baru. Dikatakan dalam ayat 11, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Saudara sekalian, ini alasan kenapa pemazmur dia mengatakan tidak ada yang baik selain daripada Tuhan. Saudara sekalian, pengenalan pemazmur dan pengalaman pemazmur dengan Tuhan membuat dia memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ada dua hal yang saya tekankan dalam bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, saudara sekalian, dia memiliki kerinduan dalam persekutuan dengan teman-teman seiman. Dia mengatakan yang menjadi kesukaan dirinya adalah bersekutu dengan orang-orang kudus, orang-orang yang mulia, yang selalu menjadi kesukaanku, yang dikatakan dalam ayat yang ketiga. Kita perhatikan kata selalu, saudara sekalian, merupakan hal yang penting. Artinya, saudara sekalian, pemazmur dia bukan hanya rindu bersekutu atau rindu bergaul dengan teman-temannya yang seiman, tetapi juga rindu bersekutu, beribadah kepada Tuhan bersama-sama dengan mereka. Ini merupakan satu tekad dan satu kenyataan yang dialami oleh pemazmur. Dia mengatakan merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Saudara sekalian, kesukaan pemazmur atau kerinduan pemazmur tidak dipengaruhi oleh kondisi apapun. Hatinya begitu rindu untuk bersekutu. Saudara sekalian, dengan diberlakukan social distancing dan juga PSBB, kita tahu kita selalu berada di rumah. Kita juga tidak bisa lagi beribadah seperti biasa, kecuali melalui online. Saudara sekalian, hal seperti ini membangkitkan rasa rindu kita yang begitu tinggi.
Tidak pernah kita memiliki rasa rindu seperti ini sebelumnya, saudara sekalian. Dulu pada waktu hari Minggu, kita seringkali mengabaikan. Waktu persekutuan doa, kita seringkali lupakan. Tetapi tatkala wabah virus corona ini merebak, saudara sekalian, dan kita selalu berada di rumah, kita selalu ingin sekali berkumpul kembali dengan teman-teman. Kita belajar, saudara sekalian, bagian firman Tuhan ini. Pemazmur juga rindu sekali. Tapi dikatakan dia selalu tanpa dikuasai oleh apapun juga, saudara sekalian. Bukan pada waktu-waktu tertentu dia rindu, tetapi selalu setiap saat dia ingin bersekutu dengan teman-teman seiman. Karena teman-teman seiman itulah yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan dorongan, memberikan semangat. Yang kedua dari bagian firman Tuhan ini, tatkala pemazmur mengenal Tuhan dengan luar biasa, dia mengatakan, aku akan selalu memandang Tuhan. Dalam ayat ke-8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Dia akan terus menatap Tuhan. Dia terus mencari Tuhan. Dia ingin terus dekat dengan Tuhan. Dia mengatakan, aku tidak akan goyah. Saudara sekalian, wabah COVID-19 ini mengingatkan kepada kita sebagai manusia begitu rentan, lemah, dan tidak berdaya. Karena virusnya kecil saja, saudara sekalian. Kita begitu lemah dan tidak berdaya. Yang kedua, mengingatkan kepada kita juga, saudara sekalian, apa yang kita miliki. Harta, kekayaan, jabatan, uang. Saudara sekalian, tidak ada gunanya. Saudara sekalian, semuanya tidak ada artinya. Kita melihat bagian firman Tuhan ini, pemazmur mengatakan, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Biarlah menjadi tekad kita, saudara sekalian, bahwa tidak ada yang baik selain Tuhan. Dan Tuhan adalah Allah yang menjaga, Allah yang melindungi, Allah yang memberkati kita. Biarlah kita tetap terus menatap kepada Tuhan, dan kita tidak pernah goyah. Firman Tuhan menolong kita. Amin. Kita masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu malam ini yang boleh mengingatkan kami akan teladan Daud. Dan biarlah Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami, sehingga kami juga dapat mengatakan dengan hati yang tulus bahwa tidak ada yang baik bagi kami selain daripada Tuhan. Tuhan, kami sadar kami lemah, kami sadar kami rapuh, kami tidak berdaya. Tapi kami mengakui Tuhan, Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami punya hati yang terus memandang kepada Tuhan, dan kami tidak akan goyah. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk pemerintah negara kami. Tuhan memberkati presiden, memberkati wakil presiden, para menteri, para pejabat dari tingkat pusat, tingkat daerah, para anggota TNI dan Polri. Tuhan pakai mereka juga menjadi alat berkat Tuhan bagi bangsa ini. Tuhan juga memberkati pemerintah sedang menangani masalah COVID-19 ini. Berikan hati yang bijaksana. Tuhan tolong supaya mereka mampu melakukan yang terbaik. Kami tak lupa juga berdoa ya Tuhan untuk masalah ekonomi negara kami. Biarlah Tuhan memberkati. Bapa di surga, kami tak lupa juga mendoakan anggota jemaat yang sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit. Tuhan tolong mereka, khusus tatkala mereka terkena COVID-19 ini, agar sungguh mereka juga boleh dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Yang sakit, penyakit yang lain, Tuhan juga menghibur, melawat mereka, menyembuhkan mereka. Demikian juga yang memiliki masalah ekonomi, masalah keuangan keluarga di tengah-tengah kondisi seperti ini, biarlah Tuhan yang boleh berkarya. Kembali Tuhan, kami menyerahkan diri kami masing-masing. Kami mohon Tuhan yang boleh menolong kami. Biarlah kami tetap memiliki hati yang dekat kepada Tuhan. Kami boleh memiliki hidup yang bijaksana, dan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, Bapak Ibu, sampai jumpa lagi.